Baik, kegiatan pada siang hari ini akan segera kami mulai. Dimohon untuk seluruh teman-teman peserta magang untuk menyalakan kameranya ya. Oke. Yang belum menyalakan kameranya, mohon untuk dinyalakan semuanya kameranya. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, teman-teman. Yang terhormat, Direktur PT Arkatama Multisolutindo, Bapak Ahsanun Naseh Hudori, yang pada hari ini sedang ada kegiatan lain ya. Kemudian yang terhormat, PIC MSIB PT Arkatama Multisolutindo, Ibu Fauziah SEMM, yang pada siang hari ini sudah hadir di sini Ibu Fauziahnya. Kemudian tak lupa juga teman-teman yang berbahagia, teman-teman peserta magang bersertifikat batch 6 PT Arkatama Multisolutindo. Sebelumnya saya sampaikan selamat datang dan selamat bergabung di PT Arkatama Multisolutindo. Yang kurang hitungan hari lagi kita akan bertemu secara langsung di kantor Arkatama yang berlokasi di Kota Malang. Begitu ya teman-teman ya. Puji syukur kita panjatkan karena masih diberikan kesempatan ya berkumpul pada kegiatan siang hari ini, yaitu pembekalan peserta magang bersertifikat batch 6. Kemudian sebelum kita mulai kegiatan kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dan keberkahan. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa tidak pernah selesai, namun bisa dicukupkan. Berikutnya, sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita dokumentasikan terlebih dahulu kegiatan kita yang kali ini akan dibantu oleh Mbak Bibi ya, dan akan saya pandu. Mulai dari slide pertama, sekali lagi teman-teman yang di sini yang belum menyalakan kameranya, mohon untuk menyalakan kameranya ya. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Oke, cukup hanya 2 slide saja. Berikutnya, izinkan saya untuk memutarkan company profile PT Arkatama Multisolutindo kepada teman-teman untuk selamat menikmatinya. Dalam menghadapi era baru, kebutuhan manusia akan teknologi terus meningkat. Hal ini memaksakan industri untuk selalu berkembang. Sebagai dukungan transformasi digital, PT Arkatama Multisolutindo hadir sebagai jasa konsultan IT untuk membantu memecahkan masalah digitalisasi perusahaan Anda dengan memaksimalkan inovasi, kreativitas, dan profesionalitas. Kami siap memberikan pelayanan terbaik untuk bisnis Anda. Kami menyediakan berbagai layanan jasa seperti custom software application meliputi website company profile, accounting system, dan paket aplikasi kampus. Untuk melengkapi infrastruktur transformasi digital perusahaan Anda, kami menyediakan berupa perangkat hardware, database, dan infrastruktur lainnya. Demi menunjang pemasaran industri Anda, kami menyediakan layanan jasa digital marketing service. PT Arkatama Multisolutindo juga merupakan IT Training Center yang telah menyediakan pelatihan digital marketing, pelatihan MySQL, dan pelatihan IT lainnya. Dalam mengoptimalkan pelayanan IT, kami bekerjasama dengan berbagai pihak, baik instansi dalam negeri maupun luar negeri. Kami telah dipercaya dalam menangani masalah digital, baik dari instansi pemerintah, instansi pendidikan, maupun instansi swasta.
Arkatama, Solution for Your Digital Transformation. Kami siap mendampingi transformasi digital perusahaan Anda. Oke, teman-teman ya, itu tadi adalah salah satu cuplikan kecil apa itu PT Arkatama Multisolusindo. Saya yakin sebelum teman-teman melamar di sini di Arkatama, pastinya teman-teman sudah survei, sudah riset seperti apa itu Arkatama ya. Kemudian dan pada akhirnya ya sebanyak 47 peserta magang yang sudah diterima di PT Arkatama untuk program MSIB Batch 6. Selanjutnya memasuki acara inti yaitu pembekalan yang akan disampaikan langsung oleh PIC MSIB kepada Ibu Fauzia. Layar dan waktunya kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ririm. Suara saya jelas ya? Jelas Bu Fau. Oke, baik. Terima kasih. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang ya. Ini walaupun siang rasanya masih pagi aja ya, semangatnya masih semangat pagi. Oke, selamat pagi menjelang siang. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Mbak Ririm, tim panitia yang sudah men-setting pertemuan pada siang hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung, selamat telah lulus seleksi dari seleksi CAT, seleksi case study hingga seleksi interview. Dan alhamdulillah ya, puji syukur atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa, teman-teman. Akhirnya teman-teman ini adalah teman-teman yang terpilih, mahasiswa yang terpilih, dan akhirnya hari ini bisa bertemu melalui Zoom meeting pada siang hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan selamat dan selamat datang, selamat bergabung, begitu ya. Nah, sebelum benar-benar bergabung di Arkatama, saya yakin masih banyak pertanyaan ataupun kebingungan, kebimbangan, keresahan yang teman-teman rasakan menjelang pelaksanaan program magang di batch 6 ini. Oleh karena itu, kegiatan pada siang hari ini diadakan oleh timnya Mbak Ririm dan teman-teman. Begitu ya. Jadi nanti saya mungkin akan ada penyampaian sedikit terkait dengan program magang, kemudian persiapan apa saja yang harus teman-teman lakukan, dan terakhir kita akan berdiskusi terkait dengan keresahan teman-teman, kebingungan teman-teman, saya harus ngapain sih begitu ya, pastinya gitu ya, saya harus gimana gitu ya. Atau mungkin teman-teman sudah, karena ini sudah batch 6, banyak banget dari senior-senior teman-teman atau bahkan teman-teman seangkatan kalian yang sudah pernah mengikuti program ini, jadi tidak terlalu bingung lagi ya. Beda dengan yang batch 1, batch 2 atau sebelumnya. Oke, baik. Izinkan saya untuk share screen ya. Jadi teman-teman persiapkan pertanyaannya. Kita akan ada sesi diskusi nanti ya setelah penyampaian saya terkait apapun keresahan teman-teman untuk menjelang program ini berlangsung atau dilaksanakan. Bentar. Screen saya sudah terlihat ya Mbak Ririn ya? Sudah Bu Fau. Sudah. Oke, baik. Kemarin sudah kami laksanakan konsolidasi bersama koordinator perguruan tinggi teman-teman begitu ya, dan saya menjelaskan seperti yang apa akan saya jelaskan ke teman-teman begitu ya. Jadi ini sedikit tentang company profile Arkatama, tidak perlu saya jelaskan karena tadi sudah teman-teman menonton videonya gitu ya. Saya langsung aja. Jadi teman-teman untuk program magang ini, program di batch 6 ini, teman-teman akan dilibatkan langsung dalam project real yang sedang dikerjakan Arkatama.
untuk bulan Februari sampai Juni 2024 ya. Nah, tujuan dari program magang ini yang pertama adalah transfer teknologi. Jadi teman-teman mentor itu nanti akan berbagi dengan teman-teman terkait dengan teknologi digital yang sudah mereka kuasai, kemudian transfer knowledge, berbagi pengetahuan khususnya terkait proses bisnis di perusahaan, kemudian kaderisasi dini. Nah, ini menyiapkan calon pegawai bagi yang berminat bergabung dengan Arkatama ke depannya. Perlu saya sampaikan ke teman-teman dan perlu teman-teman ketahui bahwa Arkatama itu sudah menjadi mitra Kemendikbudristek dari tahun 2021, yaitu pada MSIB Batch 2 begitu ya. Dan Mbak Ririm ini adalah alumninya magangnya Arkatama yang perdana di Batch 2. Jadi ketika teman-teman itu etos kerjanya bagus, skillnya bagus, kemudian berminat bergabung di Arkatama, nanti bisa jadi teman-teman itu menjadi bagian dari Arkatama. Karena Arkatama selalu memprioritaskan alumni program MSIB-nya untuk menjadi bagian dari Arkatama atau menjadi karyawan dari Arkatama. Gitu ya teman-teman. Jadi tiap batch itu pasti ada aja yang menjadi atau yang kita rekrut menjadi tim Arkatama. Gitu. Jadi nanti ketika teman-teman sudah ke kantor, magang di kantor, yuk totalitas gitu ya. Berikan sumbangsi teman-teman seoptimal mungkin di Arkatama, karena siapa tahu nanti Arkatama lagi butuh di posisi tertentu dan teman-teman yang direkrut gitu ya. Kemudian koneksi dini, saya yakin teman-teman nggak hanya pengen jadi karyawan ya, tapi pasti mungkin dari teman-teman atau bahkan orang tuanya sudah punya usaha gitu. Kita bisa menjalin koneksi gitu ya, Arkatama dengan teman-teman nantinya. Nah, ini seleksi yang sudah teman-teman pernah ikuti ya, dari seleksi administrasi, CAT, case study, dan interview. Cukup panjang dan menantang begitu ya untuk seleksi Arkatama, dan teman-teman sudah bisa menyelesaikan ini dengan baik. Dan ini teman-teman di batch 6 kemarin total pendaftar di Arkatama itu ada 3.100 dan teman-teman sudah menyisihkan 3.100 itu hingga menjadi 47 orang saja ya, karena memang kuota di Arkatama sebenarnya 51 tapi yang terisi adalah 47. Oke, jadi ini posisinya dan kuotanya, dan yang ini yang sudah aktif hari ini ya, front end developer. Saya harap semuanya hadir ya ini. Ada 5 mahasiswa, FSWD itu ada 13 mahasiswa, dokumentator dan software tester ada 5 mahasiswa, dan digital marketer ada 24 ya. Yang paling banyak adalah digital marketer, ada 24 mahasiswa aktif untuk peserta magang di batch 6 ini. Nah, ini dari kampusnya, ada yang dari ITT Telkom Surabaya, Institut Seni Indonesia Padang Panjang, ITT Purwokerto, ITSK Dr. Supraun, Politeknik Negeri Banyuwangi, Politeknik Negeri Malang, STMIK PPKIA Pradnya Paramita, Universitas Erlangga Brawijaya Dian Nuswantoro, Universitas Islam Malang Islam Raden Rahmat, Jember Nadatul Ulama Sunan Giri, Universitas Negeri Malang, Negeri Padang, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Universitas Pendidikan Ganesha, Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Turnojoyo, dan Wiraraja. Ya, total peserta aktif adalah 47. Nah, teman-teman ya, jadi untuk program magang Arkatama itu offline ya, dan teman-teman harus stay di Kota Malang, on-site di kantor selama 8 jam per harinya, dan selama 5 hari kerja. Jadi di Arkatama itu jam kerjanya hari Senin sampai Jumat, jam 7.30 sampai 16.30 gitu ya. Dan ada jam istirahatnya jam 12 sampai jam 13. Kecuali nanti di bulan Ramadan akan ada penyesuaian jam kerja. Lokasi magangnya, nah ini tolong dicatat ya, nanti juga akan di-share PPT-nya. Teman-teman akan magang di workspace kami di Geraha Arkatama lantai 2, Jalan Joyo Agung, Telogomas, Lowokwaru, Malang. Monggo kalau yang di Malang pengen main dulu ke sini, pengen lihat dulu lokasinya boleh ya. Di luar saja boleh, mau masuk ke atas, tuk temuin Mbak Ririm ya. Mbak, saya
peserta magang batch 6 gitu ya. Boleh ya, monggo di Geraha Arkatama lantai 2 Jalan Jaya Agung Tologo Mas Lowaru Malang. Nah, informasi penting yang harus saya sampaikan terkait dengan laptop ataupun komputer pribadi untuk menunjang pelaksanaan magang teman-teman harus membawa secara mandiri ya. Jadi harus bawa laptop sendiri atau komputer pribadi gitu ya untuk di kantor. Nah, hari ini diwajibkan karena untuk menunjang pelaksanaan magang. Oke, fasilitasnya nanti ada mentor, kemudian teman-teman dapat sertifikat yang dikonversi 20 SKS, dapat BBH, bantuan biaya hidup dari Kemendikbudristek. Nanti itu kaitannya langsung dengan Kemendikbudristek ya, kalau biaya hidup tidak ada kaitannya sama Arkatama, kaitannya hanya terkait dengan approval dari logbooknya teman-teman oleh mentor. Kemudian karir yang tadi saya sampaikan bahwa Arkatama adalah perusahaan yang sedang berkembang sehingga akan terus ada kebutuhan terkait dengan tim internal Arkatama sehingga karir teman-teman terbuka luas di sini. Oke, kurikulumnya untuk durasi magangnya 16 Februari sampai 30 Juni 2024 ya. 16 Februari itu onboarding nasional. Kemudian nanti onboarding Arkatama saya jelaskan berikutnya. Kemudian 30 Juni nanti itu adalah graduation-nya teman-teman gitu ya. Metode belajarnya project based learning sehingga teman-teman bisa dapat hard and soft skill sekaligus. Total jam pembelajaran ada 900 jam yang itu setara dengan 20 SKS, terdiri dari aktivitas terstruktur dan terjadwal serta aktivitas mandirinya teman-teman. Kemudian tersedia aplikasi manajemen project dan silabus untuk setiap posisinya ya. Nah, ini aktivitasnya mengerjakan proyek real, dapat bimbingan dari mentor, dapat materi pengayaan nanti berupa video course learning, kemudian ada sharing session Arkatama Talk, kemudian ada evaluasi bulanan. Oke, ini syarat kelulusan magang nanti akan disampaikan pada saat onboarding kayaknya ya. Jadi teman-teman akan ada syarat kelulusan magang, jadi teman-teman wajib mengikuti seluruh rangkaian magang dari onboarding hingga graduation. Jadi semua kegiatan di Arkatama untuk program magang wajib diikuti, begitu ya. Dan kehadiran minimal memenuhi 90% ke kantor. Entah itu izin sakit, izin keperluan yang lain, minimal harus 90%. Kemudian memenuhi standar kelulusan minimal untuk masing-masing posisi. Ini akan dijelaskan pada saat onboarding oleh masing-masing supervisornya. Kemudian mengumpulkan laporan akhir magang, soft dan hard copy-nya ya. Ini untuk SKM-nya, syarat kelulusan magang di Arkatama. Reporting dan evaluasi bulanannya, teman-teman nanti melaporkan task yang sudah dikerjakan melalui platform manajemen proyeknya Arkatama, Dahab Arkatama, melalui WhatsApp group, kemudian mengisi logbook harian di Kampus Merdeka ya, di platformnya Kampus Merdeka. Begitu juga pada saat mingguannya mengisi laporan mingguan di platform Kampus Merdeka, dan laporan akhirnya untuk di Arkatama sesuai dengan template atau format dari platform Kampus Merdeka ya, tidak ada format khusus untuk laporan akhir di Arkatama. Ini untuk internship assessment guideline-nya. Ini contoh sertifikatnya nanti kalau teman-teman dinyatakan lulus gitu ya. Dan sudah, kemudian lanjut ke pembekalannya ya, persiapan teman-teman. Sorry, saya stop share dulu, saya ganti PPT yang lainnya. Oke, ini yang perlu dipersiapkan ya. Jadi periode magang tadi 16 Februari sampai 30 Juni, kegiatannya offline, kantornya di Geraha Arkatama lantai 2, Jalan Jaya Agung, Tologo Mas Lowaru Malang. Ini sudah ada Google Map-nya, nanti di-share ya Mbak Rin ya. Google Map dan juga, kayaknya sudah deh kemarin ya, sudah di-share juga. Di-share juga PPT-nya nanti. Nah, ini ada info cost nih bagi teman-teman nggak endorse ya.
bukan endorse ya, tapi ini buat mempermudah teman-teman aja. Ada tim Arkatama yang ngekos di sini dan katanya infonya masih ada sisa kamar 5, bisa menghubungi Mbak Nisa ya. Hanya tersisa 5 kamar saja. Satu kamar satu orang kayaknya, kalau nggak salah. Dan itu jalan kaki dari kosnya, deket banget sama kantor ya. Atau mau cari kos lain, teman-teman bisa di situ ya, di Info Kos Malang. Kemudian untuk mobilisasi, ini kayaknya sudah beres ya Mbak Ririm ya, mobilisasi kemarin diprioritaskan untuk di luar Pulau Jawa, karena memang dihimbau untuk teman-teman bisa mengikuti onboarding Arkatama ya. Sedangkan mobilisasi itu baru dimulai tanggal 26 Februari 2024. Jadi ada selang minimal itu 1 minggu. Teman-teman sudah masuk, tapi teman-teman yang melakukan mobilisasi baru masuk. Ada selisih sekitar 1 mingguan lebih gitu ya, atau bahkan lebih gitu maksudnya. Makanya kita tidak menghimbau untuk yang daerah Jawa untuk mobilisasi. Tapi ketika nanti mau pulang, mobilisasi kepulangan kan belum diajukan ya Mbak Ririn ya. Nah itu nanti teman-teman yang Jabodetabek ataupun yang jauh gitu ya, boleh mengajukan. Jadi mobilisasi keberangkatan tidak mengajukan, tapi mau kepulangan yang ngajukan, nah itu boleh ya. Jadi misalnya yang mobilisasi keberangkatan nih kalau nggak salah infonya hanya 3 orang saja, dan ketika nanti mau setelah graduation mobilisasi kepulangan, teman-teman bisa yang kemarin tidak mengajukan bisa mengajukan ya, Jabodetabek bisa atau Jawa Tengah itu kayaknya, tapi biasanya kalau mobilisasi itu harus nunggu itu loh, nunggu tiketnya dan kepastiannya itu ya sabar aja nunggu kepastiannya kapan begitu ya, tiketnya tanggal berapa. Kadang-kadang informasinya mendadak gitu, karena itu langsung dari Kemendikbudristek ya, bukan dari Arkatama gitu untuk mobilisasi. Kemudian onboarding nasionalnya itu kan 16 Februari. Nah, itu terserah monggo teman-teman bisa dari rumah, dari kos ataupun dari kampus. Sedangkan untuk onboarding Arkatama itu dilaksanakan di tanggal 19 Februari ya, hari Senin. Hari Senin itu untuk onboarding di Arkatama. Nah, jadi teman-teman harus ada di Malang ya. Paling lambat itu ya tanggal 19 pada saat onboarding itu ya. Kalau bisa sebelumnya, nah itu lebih baik karena bisa mempersiapkan terlebih dahulu. Gitu ya. Nah, untuk waktu kerjanya seperti yang saya sampaikan tadi, Senin sampai Jumat, setengah 8 sampai jam setengah 5, harus bawa laptop pribadi. Ketentuan pakaian, pakaian rapi memakai jas alma mater, jadi jangan lupa bawa jas alma maternya ke Malang ya. Kemudian hari Rabu itu bebas rapi, hari Kamis itu kaos Arkatama. Nanti bisa tanya Mbak Ririn biar dapat kaos Arkatama gimana. Kalau nggak mau ya bisa kaos warna navy atau warna hitam masih oke lah, warna gelap ya. Kaos navy atau kaos hitam. Terus hari Jumat atasan batik rapi. Jadi saran saya bawa batik juga ya. Dan wajib memakai sepatu ya teman-teman. Wajib memakai sepatu. Oke, itu aja informasinya dari kami. Selanjutnya kita buka diskusi ya, Mbak Ririm, sesi diskusi. Saya kembalikan dulu ke Mbak Ririm. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Fauzia atas pembekalannya yang sudah disampaikan. Kemudian kami tawarkan kepada teman-teman yang sudah hadir di sini, apakah ada yang ingin didiskusikan, disampaikan, silahkan. Boleh menyalakan mic atau chat Zoom, dipersilahkan. Atau tadi ada yang chat ke saya mengenai apakah diperbolehkan mengambil mata kuliah. Nah, ini tapi yang lebih enaknya yang bersangkutan silakan untuk bertanya saja. Gitu. Bagaimana, teman-teman? Baik Kak, izin bertanya. Ini siapa? Saya Apriliana Cahyanti, mohon maaf sebelumnya kamera saya nggak bisa on cam karena ada gangguan. Oke. Iya baik, saya izin bertanya, apakah nantinya pada saat magang itu, misalnya saya itu ambil mata kuliah di luar
luar jam magang itu apakah diperbolehkan dan mata kuliahnya itu online seperti itu. Terima kasih. Baik, sama-sama April. Mungkin Bu Fauziah, Mbak jadi April Mbak kuliahnya Rido, di jam berapa? Mau ambil kuliah di jam berapa? Ada kuliah malam tah? Eh, itu Bu, untuk perkuliahannya itu di hari Sabtu kalau nggak Minggu, tapi untuk jamnya masih belum ada, masih Oh, belum oke. pasti. Oke, misalnya ambil mata kuliah di luar jam kerja Sabtu hari Minggu, boleh-boleh saja, tapi untuk ketentuannya maksimal 4 SKS ya Mbak April. Kemudian ketika nanti Sabtu Minggu ada kegiatan yang itu serangkaian kegiatan magang ataupun rangkaian kegiatannya Arkatama itu wajib ikut gitu. Artinya berarti kuliahnya izin dulu gitu ya, karena nggak mungkin kan tiap Sabtu Minggu Arkatama ada kegiatan gitu. Jadi yang pertama boleh, tapi maksimal itu 4 SKS sesuai dengan ketentuan Kemendikbudristek. Dan yang kedua harus online ya, karena nggak mungkin nih Mbak April PP. Mbak April kampus mana Mbak April? Saya di UM, Bu. Oh, UM ya, sebenarnya bisa aja. Cuman ya itu tadi maksimal 4 SKS, kemudian di luar jam kerja. Kalau jam kerjanya tadi Alkatama Senin sampai Jumat jam setengah 8 sampai setengah 5. Nah, di luar itu oke. Hanya saja kalau nanti ada kegiatan Alkatama di luar jam kerja juga tetap harus ikut. Gitu ya Mbak April ya. Baik, berarti saya diperbolehkan untuk mengikuti mata kuliah di luar jam magang seperti itu ya Bu, tapi maksimal 4 SKS. Dan itu Betul. apa namanya diperbolehkannya itu dari Kemendikbud dan juga dari PT Arkatama itu sendiri seperti itu ya Bu. Bisa. Izin bertanya lagi apakah boleh? Boleh, boleh Mbak April. Untuk apa namanya perizinan ini apakah memerlukan surat perjanjian seperti itu Bu? Kalau dari kami enggak ada, cuman kalau Mbak April mau bikin, monggo nanti kita tinggal bantu tanda tangan dan sebagainya, kalau memang diperlukan. Oh baik, terima kasih Bu. Sama-sama. baik sama-sama Mbak April. Atau mungkin selain April, apakah ada temennya yang dari UM mungkin yang memiliki case yang sama gitu? Apa cukup April aja? Mohon izin, Mbak. Ini siapa? Saya Muhammad Robi Sugara. Mm-mm. Saya dari ITSK Supraun ada tambahan SKS 4 untuk hari Sabtu mungkin. Oke. Sama ya Bu Fauziah ya? Iya, enggak apa-apa Mas Robi, tapi ya itu ya harus di luar jam kerja dan ketika Sabtu Minggu nanti ada kegiatan Arkatama, perkuliahannya jangan dijadikan alasan, tetap harus ikut karena tadi syarat kelulusan minimal tadi saya sudah menyebutkan bahwa harus mengikuti seluruh rangkaian dari awal hingga akhir gitu ya Mas Robi ya. Oke, siap Bu. Matur Oke, nuwun. sama-sama. Baik. Berarti yang confirm hanya 2 aja ya? April dan Robi saja ya? Kak, izin bertanya. Oke, di sini ada yang bertanya Fikri. Iya, Ya. Oke, silahkan. saya sekarang lagi semester akhir, jadi saya sekarang semester ini sambil ngerjain tugas akhir. Jadi mungkin kalau ada izin untuk mungkin disuruh untuk bimbingan offline atau enggak saya sidangnya mungkin Juni tanggal tengah gitu, boleh nggak Bu untuk izin gitu? Asalkan tidak sering-sering nggak apa-apa sih Mas Fikri ya. Nanti tiap minggu izin untuk bimbingan, nah itu yang bermasalah nantinya. Kalau misalnya bimbingan izin 1 kali, kemudian sidang akhir izin 1 kali, it's okay, masih bisa mencukupi 90%-nya tadi kehadirannya ya. Itu sih. Tapi Ya. yang perlu dipastikan bahwa teman-teman dilarang yudisium sebelum tanggal 30 Juni ya. Kalau sidang akhir sih masih boleh saja. Tapi ya itu tadi syarat kelulusan minimal kehadiran teman-teman harus 90%. Kalau mau bimbingan monggo di luar jam kerja. Kalau harus di jam kerja ya maksimal 1 kali lah dalam sekali program teman-teman untuk izinnya. Jangan sering-sering. Begitu ya Mas Fikri ya. Ya Bu. Oke. Oke, terima kasih Bu. Dari kampus mana Mas Fikri? Dari UNER Bu.
Oh, UNER. Waduh, itu UNER jauh tuh. Izinnya 1 kali harus perjalanannya minimal 2 jam tuh ke UNER tuh. Waduh. Jangan sering-sering Mas Fikri, kalau bisa minta online aja bimbingannya. Saya khawatir gini, kalau teman-teman jauh, saya kira di Malang Mas Fikri ya. Kalau jauh itu saya khawatir di jalan ada apa-apa, itu loh saya yang mengkhawatirkan. Kalau bisa sih stay di Malang aja gitu. Ketika ada bimbingan yang itu jauh ya usahakan online aja, karena kan teman-teman juga lagi magang gitu. Nanti bisa disampaikan sama dosen pembimbingnya. Di batch berapa ya? Kalau nggak salah batch 3 atau batch 4 ya. Kemarin tuh ada yang dari Surabaya juga harus PP ke kampus juga ya. Terus kami coba bantu konfirmasi ke dosennya. Akhirnya ada solusi. Akhirnya mereka tidak yang bersangkutan tidak perlu untuk PP ke Surabaya, Malang gitu. Karena mengkhawatirkan tuh kalau di jalan. Gitu Mas Fikri ya. Kalau Iya, bisa Bu. jangan deh Mas Fikri ya karena UNER saya kira di Malang. Iya, Bu. Oke, Bu, terima kasih, Bu. sama-sama. Oke, mungkin kami tawarkan lagi. Ini ada yang angkat tangan, Muhammad Fahli. Nah, silahkan. Ya baik, Permisi Ibu, Mbak, izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fali Saputra, asal kampus saya dari Universitas Negeri Malang. Saya salah satu peserta yang mengajukan mobilisasi kemarin. Nah, dari ketentuan kelulusan magang tadi, itu ada minimal 90% kehadiran. Sedangkan untuk mobilisasi sendiri, mungkin jatuhnya tadi tanggal 26 gitu ya. Kira-kira untuk peserta yang mobilisasi, onboardingnya bagaimana, dan juga pertanyaan kedua yaitu mengenai pengukuran presentase absensinya itu 90%, apakah ada kayak misalkan ada telat 5 menit atau gimana gitu, apakah diperbolehkan atau gimana? Terima kasih. Magang yang Baik. online. Oke, Mas Muhammad Fahli. Untuk yang mobilisasi, khusus yang mobilisasi ya, karena memang menunggu tiket, it's okay, terkait dengan 90%-nya terhitung dari tiket mobilisasinya tadi gitu ya. Jadi untuk yang itu tadi kita kasih dispen karena memang menunggu tiket dari Kemendikbud begitu. Tapi tiketnya sudah dapat ya Mas Fahli ya? Tiket untuk pesawatnya ya, Bu? Iya, tiket pesawat. Belum ada masuk, Ibu. Oh, belum ya? Oke, oke. Tapi beberapa sudah ada ya Mbak Ririn ya? Sudah, Bu. Ini kurang satu lagi, kami masih menunggu konfirmasi dari pihak MSIB-nya. Oh, Mas Fahli sudah atau belum? Sebentar, Bu ya, kami cekkan dulu. Oh ya wes nanti dikonfirmasi ya. Insya Allah sudah mulai terkonfirmasi untuk tiketnya, nanti akan disampaikan. Nah, jadi hitungan 90%-nya dari tiketnya tadi. Jadi mulai itu teman-teman harus ikut seluruh kegiatannya program magang Arkatama. Nah, untuk onboardingnya gimana? Nanti insya Allah onboardingnya akan kita gabung dengan onboardingnya studi independen bersertifikat ya. Jadi nanti kita pelaksananya hybrid untuk teman-teman magang offline di sini, kemudian untuk teman-teman SIB itu online. Jadi teman-teman yang masih menunggu mobilisasi bisa mengikuti secara online, begitu ya. Atau teman-teman kalau penasaran nih onboardingnya di Arkatama gimana? Bisa teman-teman ceki-ceki ya, ceki-ceki. Cek di YouTube-nya Arkatama, coba cari onboarding gitu. Kita sudah dua kali ya kalau nggak salah. 2 kali apa 1 kali kita onboardingnya itu hybrid, kemudian untuk graduation itu sudah 2 kali hybrid gitu. Teman-teman bisa cek aja gimana pelaksanaannya. Ya, itu sih Mas Fahli, atau ada yang kelewat dari saya? Nah, baik, terima kasih Ibu. Untuk satu pertanyaan lagi mengenai Hmm? presentase absensi tadi 90%, apakah misalkan ada toleransi dari kantor, misalkan keterlambatan 5 menit atau ada batasnya atau gimana Ibu? Iya, nanti terkait peraturan detail perusahaan akan disampaikan pada saat onboarding ya, terkait dengan keterlambatan dan lain-lain ya. Jadi ini hanya informasi awal untuk teman-teman.
biar nggak bimbang apa saja yang perlu dipersiapkan. Makanya tadi kayak terkait dengan pakaian kantor itu sudah saya sampaikan di awal biar teman-teman bisa persiapan. Terkait detailnya ya, budaya kantor gimana, kemudian peraturannya seperti apa, itu detailnya akan disampaikan pada saat onboarding ya. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama. Oke, terima kasih Bu Fauzia. Jadi Fahdi, sudah jelas ya? Oke, ini ada lagi Bu yang ingin ditanyakan dari April. Halo April. Iya, baik Kak. Mm-mm. Saya izin bertanya lagi. Untuk surat perizinan diperbolehkan untuk bisa mengambil matkul ini, apakah ada ketentuan harus memakai kop surat Arkatama atau ada template khusus? Dan kalau misalnya saya nanti mau minta tanda tangan, itu saya harus menemui siapa dan di jam berapa? Gitu. Dan jika misal saya minta tanda tangannya besok itu apakah bisa? Soalnya untuk KRS itu sebenarnya hari ini terakhir, tapi mungkin kalau besok masih bisa saya urus, mungkin diperbolehkan seperti itu. Terima kasih. Baik, mungkin Bu Fauzia, apakah ada format khusus untuk pengambilan mata kuliah ya Bu ya? Nggak ada sih Mbak Nggak April, ada mungkin ya? ini aja, Mbak April cari template sendiri, terus bikin, nanti kita yang mengetahui gitu aja, atau menyetujui gitu. Nanti bisa pakai nama saya ya, PIC MSIB Arkatama, tapi di situ ada tanda tangannya Mbak April juga, atau dari pihak kampus juga kalau bisa ada tanda tangan, nanti saya juga tanda tangan. Gitu sih Mbak April. Tidak harus pakai kop, jadi itu suratnya dari Mbak April aja, kemudian kita mengetahui dan menyetujui gitu. Dan di situ dituliskan mata kuliah apa dan jumlah SKS-nya berapa. Ya, kalau bisa sih ditulis jadwalnya kalau sudah ada hari Sabtu jam berapa gitu ya. Oh, baik. Terima kasih, Bu. Mbak April bisa buat suratnya mulai sekarang, nanti bisa dikirim ke Mbak Ririm. Kalau sudah oke, nanti bisa besok bisa ke sini untuk tanda tangan ke saya bisa. Tapi ke Mbak Ririm dulu, konsultasi ke Mbak Ririm dulu, suratnya sudah oke atau belum, gitu ya. Baik, terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Bu Fau sama April. Sudah jelas ya? Berikutnya, ini ada yang ditanyakan dari Syafa. Aini, silahkan Syafa. Baik Kak Ririn, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang Bu Fauzia. Saya izin bertanya, terkait ketentuan pakaian tadi, apakah ada ketentuan mengenai celana? Misalkan nggak boleh memakai celana jeans dan diharuskan memakai celana kain atau masih diperbolehkan ya Bu? Terima kasih. Oke. Sebenarnya bebas rapi ya, jadi jeans boleh, yang nggak boleh mungkin celana pendek ya. Jadi walaupun teman-teman itu biasanya pakai celana cekak gitu ya, kalau ke kantor celana panjang aja atau rok gitu ya. Selebihnya mau kain atau mau jeans masih boleh aja ya, gitu. Bagaimana Syafa? Baik Bu Fauzia, terima kasih. Sama-sama. Atau mungkin ini Bu ya, pengalaman dari yang batch kemarin itu mungkin yang perempuan ada yang tidak memakai hijab ya. Ada yang memakai hot pants, bukan ke hot pants sih, tapi di atas lutut. Jadi bagi teman-teman yang mungkin tidak berhijab, tetap pakaiannya disesuaikan yang rapi, yang sopan, dan roknya ya di bawahnya lutut gitu ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi, teman-teman? Silahkan kalau masih ada yang mau ditanyakan atau masih bingung. Tapi kalau sudah tidak ada ya bisa dicukupkan ya sampai ketemu di tanggal 19 ya. Iya, benar Bu. Oke ya, kalau begitu teman-teman, sekiranya untuk pembekalan siang hari ini sudah cukup.
Dan terkait hal-hal teknis lainnya mengenai peraturan perusahaan dan lain-lain yang lebih teknisnya, insya Allah akan kami sampaikan pada saat onboarding di tanggal 19 di Geraha Arkatama. Kemudian, sebelum kami tutup, mohon untuk teman-teman mengisi presensi terlebih dahulu. Kemudian, Bu Fauziah, apakah ada yang ingin disampaikan lagi atau sudah cukup? Sudah cukup, Mbak Ririn. Oke, baik Bu Fau. Kalau begitu untuk kegiatan kita siang hari ini sudah berakhir, teman-teman. Sekali lagi silakan untuk mempersiapkan apa yang perlu dipersiapkan, baik yang sudah datang di sini mungkin atau yang dari luar Malang, silahkan survei tempatnya, kemudian kosnya dan lain-lain, silahkan dipersiapkan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kelancaran dan keberkahan. Amin. Kalau begitu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman dan sampai jumpa di tanggal 19 ya. Oke, sama-sama. Kalau begitu saya end all ya. Teman-teman silakan untuk mengisi presensi.